Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azza Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa verbal dan nonverbal. Nah, pengertian bahasa dan komunikasi verbal. Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bumi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari diri seseorang yang satu ke orang yang lain. Nah, jadi komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Nah, teori komunikasi verbal ini terdapat 3. Nah, yang pertama ini teori operance conditioning. Teori ini menekankan unsur stimulus dan respon yang menyatakan bahwa jika seseorang organisme dirangsang oleh stimulus dari luar, orang akan cenderung memberi reaksi. Teori kedua dinamakan teori kognitif. Teori ini menekankan kompetensi bahasa pada manusia lebih dari apa yang ditampilkan. Teori ketiga disebut teori penena. Teori ini menekan bahwa manusia dalam pengembangannya kemampuannya berbahasa tidak saja berinteraksi terhadap stimulus akan tetapi yang diterima dan di luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Nah, pengertian nonverbal. Pengertian komunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan presentasi, di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata ataupun suara, tetapi dengan gerakan anggota tubuh, yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat atau body language. Nah, selain itu juga penggunaan bahasa nonverbal dapat melalui kontak mata, menggunakan objek seperti pakaian, potong rambut, dan menggunakan simbol-simbol. Nah, komunikasi nonverbal adalah suatu kegiatan komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam. Jenis bahasa nonverbal di sini yaitu komunikasi nonverbal mencakup tentang luas aktivitas dan perilaku. Nah, merumuskan bentuk pesan nonverbal ke dalam 3 kategori. A. Bahasa isyarat, yaitu bentuk nonverbal yang setiap kata dan angkanya dilambangkan dengan gerak-gerik tangan dan lengan. B. Bahasa gerak, yaitu gerakan yang langsung mengandung makna seperti melangkah, makan, dan minum. C. Bahasa objek, yaitu suatu objek sudah mendukung suatu makna seperti busana yang sedang dipakainya. Fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Jalaluddin Rahmat menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu repetisi. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk mengulang kembali gagasan yang disajikan secara verbal. Nah, misalnya setelah seseorang menjelaskan penolakannya terhadap suatu hal, ia akan menggelengkan kepalanya kepalanya berulang kali untuk menjelaskan penolakannya. Ia menandakan kalau dia tidak setuju. Yang kedua itu substitusi. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi yang menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa kata-kata pun seorang berkata, ia dapat menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, yang ketiga kontradiksi. Menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya memuji prestasi dengan mencibirkan bibirnya sambil berkata, hebat, kau memang hebat. Yang keempat, komplement. Melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, muka seseorang menunjukkan tingkat penderitaan yang sedang terungkap dengan kata-kata. Nah, yang terakhir, aksentuasi. Menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, seorang mengungkapkan kejengkelannya sambil memukul mimbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan bahasa verbal dan nonverbal. Pentingnya menyerasikan kedua untuk komunikasi ini dilandasi oleh adanya sejumlah pendapat yang mengatakan bahwa komunikasi nonverbal sangat penting. Artinya bagi keberhasilan komunikasi,
terutama komunikasi internasional. Komunikasi verbal dan non-verbal bersama-sama membentuk keseluruhan proses komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa perbedaan antara bentuk komunikasi verbal dan non-verbal, yaitu: 1. Kesenjangan. Komunikasi non-verbal cenderung kurang dilakukan dengan sengaja dan kurang halus, mengarah pada norma-norma yang ada, sedangkan komunikasi verbal dilakukan dengan sengaja. 2. Perbedaan-perbedaan simbolik, yaitu komunikasi verbal bersifat intensional. DNA harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam tindakan komunikasi, sementara komunikasi non-verbal lebih alami, ia beroperasi sebagai norma dan perilaku disandarkan pada norma. Yang terakhir, mekanisme pemrosesan. Komunikasi non-verbal kurang terstruktur dan aturan-aturan yang ada ketika berkomunikasi lebih sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.